Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Atmosfer panas menyelimuti Chang International Circuit, Buriram, ketika drama lap terakhir sprint race MotoGP Thailand berubah menjadi kontroversi besar yang mengguncang padang. Duel sengit antara Marc Marquez dan Pedro Acosta yang semula dipuji sebagai pertarungan kelas dunia mendadak ternoda keputusan steward yang memicu amarah, kritik tajam, dan kekecewaan mendalam dari kubu Ducati. Balapan berlangsung dalam tensi tinggi sejak lampu start padam. Marquez tampil agresif dan percaya diri, menunjukkan determinasi kuat untuk mengunci kemenangan. Di sisi lain, Acosta yang masih muda namun penuh keberanian tak mau mengalah. Keduanya silih berganti memimpin, menyajikan aksi saling salib yang membuat penonton berdiri dari kursi mereka. Setiap tikungan menjadi medan perang kecil, setiap akselerasi di lintasan lurus terdengar seperti tantangan terbuka. Memasuki dua lap terakhir, intensitas duel meningkat drastis. Marquez terus menekan, mencari celah sekecil apapun untuk mengamankan posisi terdepan. Puncaknya terjadi di tikungan terakhir lap penultimate, ketika ia melancarkan manuver agresif dari sisi dalam. Kontak kecil tak terhindarkan. Motor Acosta sedikit melebar, sementara Marquez keluar tikungan dengan posisi unggul. Di atas lintasan, momen itu tampak seperti insiden balap biasa, keras, namun masih dalam batas kompetitif. Namun di ruang kontrol, steward memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai manuver tersebut memberi keuntungan tidak adil dan memutuskan menjatuhkan penalti turun satu posisi kepada Marquez. Ironisnya, pemberitahuan penalti itu baru efektif tepat menjelang tikungan terakhir lap final. Keputusan tersebut langsung mengubah hasil balapan. Marquez yang melintasi garis finish pertama harus rela turun posisi, sementara Acosta dinyatakan sebagai pemenang dengan selisih waktu tipis. Dalam hitungan detik, kemenangan yang tampak pasti berubah menjadi kekecewaan. Usai balapan, raut wajah Marquez menunjukkan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. Ia tak menampik adanya kontak, tetapi mempertanyakan waktu pengambilan keputusan. Menurutnya, jika memang dianggap melanggar, penalti seharusnya diberikan lebih cepat agar ia memiliki kesempatan merespons secara sportif. Kalau memang itu salah, beritahu lebih awal. Jangan saat kami sudah hampir melewati garis finish, ujarnya dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa konsistensi dan kejelasan adalah kunci dalam balapan sekelas MotoGP. Tanpa itu, pembalap dipaksa menghadapi ketidakpastian yang bisa mengubah hasil dalam sekejap. Lebih jauh, ia menyindir pendekatan steward yang dinilai terlalu reaktif. Ia membandingkan dengan regulasi balap lain yang memberikan keputusan lebih cepat sehingga pembalap masih punya ruang memperbaiki posisi atau menjalani hukuman secara adil di lintasan. Kemarahan tak hanya datang dari sang pembalap. Bos Ducati, Davide Dandalinya, disebut sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Dari dalam garasi Ducati, suasana dilaporkan tegang. Tim merasa penalti itu bukan hanya merugikan hasil sprint, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan persaingan. Menurut pandangan internal tim, manuver Marquez masih dalam koridor fair racing. Kontak dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari duel ketat di level tertinggi. Jika setiap sentuhan langsung berujung penalti tanpa konteks yang jelas, pembalap bisa kehilangan insting menyerang yang selama ini menjadi roh balap motor. Dalinya dikabarkan mempertanyakan transparansi keputusan tersebut. Mengapa notifikasi datang begitu terlambat? Mengapa tidak ada kejelasan langsung mengenai pertimbangan teknisnya? Ketiadaan jawaban cepat membuat kekecewaan membesar. Di sisi lain, kubu Acosta dan tim KTM tentu menerima hasil itu sebagai keputusan resmi. Bagi mereka, steward telah menjalankan tugas menjaga keselamatan dan sportivitas. Namun bahkan di antara pengamat netral, perdebatan tak terhindarkan. Sebagian analis menilai langkah steward sebagai upaya menegakkan disiplin demi keselamatan. Yang lain berpendapat keputusan tersebut terlalu keras dan minim sensitivitas terhadap dinamika balap. Media sosial pun dipenuhi opini terbelah. Ada yang mendukung penalti sebagai bentuk konsistensi aturan, ada pula yang menilai ini sebagai drama administratif yang merusak momen epik. Federasi Internasional FIM kini berada dalam sorotan.
Tekanan meningkat agar badan pengatur memberikan penjelasan detail tentang kronologi dan dasar keputusan. Kejelasan dianggap penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kredibilitas kejuaraan. Bagi Marquez, insiden ini lebih dari sekadar kehilangan kemenangan sprint. Ini menyentuh prinsip dasar kompetisi. Ia menegaskan bahwa pembalap membutuhkan kepastian regulasi agar bisa mengambil keputusan sepersekian detik di lintasan tanpa dihantui ketidakjelasan. Sementara itu, menjelang balapan utama, tensi dipastikan semakin tinggi. Marquez datang dengan motivasi berlipat untuk membalas di trek. Acosta pun tak ingin kemenangannya terus dibayangi kontroversi. Duel keduanya diprediksi kembali memanaskan sirkuit. Kontroversi di Buriram menjadi pengingat bahwa di dunia MotoGP, drama tak hanya tercipta dari kecepatan dan keberanian, tetapi juga dari keputusan yang dibuat dalam hitungan detik di balik layar. Pertanyaan kini menggantung, apakah regulasi akan diperjelas, atau justru insiden ini menjadi awal era baru di mana setiap sentuhan bisa mengubah takdir balapan? Yang pasti, malam itu di Thailand, suara mesin mungkin telah mereda, tetapi gema perdebatan masih menggema keras di seluruh paddock. Pernyataan yang disampaikan oleh Andrea Dovizioso mengenai situasi yang dialami Toprak Razgatlioglu di musim debutnya di MotoGP menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan menjelang bergulirnya musim 2026. Nama Toprak sebelumnya identik dengan dominasi dan agresivitas di ajang Superbike World Championship, tempat ia meraih gelar juara dunia dan membangun reputasi sebagai salah satu talenta paling eksplosif dalam satu dekade terakhir. Namun, perpindahannya ke kelas Premier ternyata tidak semulus yang dibayangkan banyak pihak. Alih-alih langsung tampil kompetitif, pembalap asal Turki itu justru menghadapi serangkaian tantangan teknis dan mental yang menguji kesiapannya di level tertinggi balap motor dunia. Dalam sejumlah sesi tes pramusim, performa Toprak terlihat belum stabil. Ia masih beradaptasi dengan karakter motor prototipe yang jauh berbeda dibandingkan motor produksi massal di World SBK. Salah satu tantangan terbesar datang dari penggunaan ban Michelin yang menjadi pemasok tunggal di MotoGP. Di Superbike, Toprak terbiasa dengan karakter ban berbeda yang memungkinkannya melakukan pengereman keras dan manuver agresif saat masuk tikungan. Di MotoGP, ia harus menyesuaikan gaya balapnya karena ban depan Michelin menuntut kepercayaan diri tinggi saat membawa motor dalam sudut kemiringan ekstrim. Perbedaan kecil dalam rasa cengkeraman dapat berdampak signifikan terhadap waktu putaran, dan disinilah Toprak terlihat masih mencari titik nyaman. Andrea Dovizioso, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling analitis pada masanya, melihat kondisi ini dari sudut pandang yang realistis. Baginya, ekspektasi publik terhadap Toprak sejak awal memang terlalu tinggi. Status juara dunia Superbike membuat banyak orang mengira ia akan langsung menjadi penantang podium di MotoGP. Padahal, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa transisi dari Superbike ke MotoGP bukanlah perkara sederhana. Motor prototipe memiliki karakter sasis, distribusi bobot, serta sistem elektronik yang jauh lebih kompleks. Adaptasi bukan hanya soal kecepatan, melainkan soal pemahaman menyeluruh terhadap perilaku motor dalam berbagai kondisi lintasan. Menurut Dovizioso, musim pertama bagi pembalap yang berpindah kategori seharusnya dipandang sebagai fase pembelajaran, bukan ajang pembuktian instan. Ia menilai tekanan berlebihan justru dapat memperlambat proses adaptasi. Dalam konteks Toprak, tantangan yang dihadapi saat ini bisa menjadi fondasi penting bagi perkembangan jangka panjangnya. Dovizioso memahami betul dinamika tersebut karena ia sendiri pernah melewati periode sulit ketika harus bersaing menghadapi dominasi pembalap lain di era berbeda. Ketekunan dan kesabaran, menurutnya, adalah kunci untuk bertahan di kompetisi seketat MotoGP. Secara teknis, persoalan yang dihadapi Toprak tidak bisa dilepaskan dari paket motor yang digunakannya. Pengembangan motor MotoGP selalu berjalan dinamis, dan tidak semua tim berada pada level kesiapan yang sama di awal musim. Ketika pembalap baru datang, ia bukan hanya belajar mengendalikan motor, tetapi juga harus beradaptasi dengan tim teknis, data elektronik, hingga strategi balapan yang berbeda. Komunikasi yang efektif antara pembalap dan kru menjadi elemen krusial. Dalam kasus Toprak, proses membangun chemistry tersebut masih berlangsung.
Dari sisi mental, tekanan yang muncul juga tidak kecil. Ia membawa ekspektasi sebagai ikon balap Turki dan simbol harapan baru bagi pasar yang terus berkembang. Setiap hasil tes dan sesi latihan langsung menjadi sorotan media internasional. Dalam situasi seperti itu, kemampuan menjaga fokus menjadi ujian tersendiri. Dovizioso menilai bahwa periode sulit justru dapat membentuk ketahanan psikologi seorang pembalap. Jika Toprak mampu melewati fase ini tanpa kehilangan kepercayaan diri, ia berpotensi muncul sebagai pembalap yang lebih matang dan komplit. Opini yang berkembang memang terbelah. Sebagian pihak menilai bahwa performa awal yang kurang impresif merupakan tanda bahwa gaya balap Toprak terlalu spesifik untuk Superbike. Namun, pandangan ini terkesan tergesa-gesa. Adaptasi membutuhkan waktu, terutama ketika perbedaan teknis begitu signifikan. Bahkan pembalap berbakat sekalipun memerlukan 1 hingga 2 musim untuk benar-benar memahami karakter motor MotoGP. Oleh karena itu, menilai keberhasilan atau kegagalan hanya dari beberapa sesi tes jelas tidak adil. Dalam perspektif yang lebih luas, pernyataan Dovizioso mencerminkan pendekatan rasional terhadap perkembangan seorang atlet. Ia tidak menampik bahwa musim pertama akan berat, tetapi juga tidak meragukan kapasitas Toprak untuk berkembang. Kombinasi bakat alami, pengalaman juara dunia, dan etos kerja yang telah terbukti menjadi modal penting. Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan semua potensi itu dengan kebutuhan teknis MotoGP yang sangat detail dan presisi. Jika melihat sejarah kompetisi ini, banyak pembalap besar yang memulai perjalanan mereka dengan hasil biasa-biasa saja sebelum akhirnya bersinar. Konsistensi dalam belajar, evaluasi yang jujur, dan dukungan tim yang solid seringkali menjadi pembeda antara mereka yang bertahan dan mereka yang tenggelam. Dalam konteks ini, komentar Dovizioso dapat dipahami sebagai bentuk pengingat bahwa proses tidak boleh dipersingkat hanya demi memenuhi ekspektasi publik. Musim 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun pembentukan karakter bagi Toprak Razgatlioglu. Ia tidak hanya belajar mengendarai motor yang berbeda, tetapi juga menata ulang pendekatan balapnya. Setiap tikungan, setiap data telemetri, dan setiap sesi evaluasi akan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju kompetitif di papan atas. Tantangan yang saat ini terlihat sebagai hambatan bisa berubah menjadi modal berharga di masa depan. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar tentang hasil tes pramusim atau posisi di tabel waktu. Ini adalah cerita tentang transisi, adaptasi, dan realitas keras kompetisi tertinggi. Andrea Dovizioso menyuarakan sudut pandang yang menekankan pentingnya kesabaran dan proses. Sementara Toprak Razgatlioglu berada di tengah ujian yang akan menentukan arah karirnya di MotoGP. Publik mungkin menginginkan hasil cepat, tetapi sejarah olahraga kerap membuktikan bahwa kesuksesan sejati dibangun melalui fase-fase sulit yang ditempa dengan ketekunan dan keyakinan. Sorotan lampu MotoGP belum juga benar-benar menyala untuk musim 2026, tetapi satu nama sudah lebih dulu membakar antusiasme publik, Toprak Razgatlioglu. Juara dunia World Superbike itu bersiap membuka lembaran baru dalam karirnya dengan debut penuh di kelas para raja. Di tengah ekspektasi tinggi dan tantangan besar yang menanti, dukungan pun mengalir, termasuk dari sesama pembalap Yamaha, Alex Rins, yang menilai langkah berani Toprak sebagai sesuatu yang patut diapresiasi. Kepastian bergabungnya Razgatlioglu ke proyek Yamaha di MotoGP membuat peta persaingan musim depan semakin menarik. Setelah menorehkan prestasi gemilang di World Superbike dan dikenal sebagai salah satu pembalap dengan gaya balap paling agresif serta teknik pengereman yang luar biasa, Toprak akhirnya mengambil tantangan yang selama ini dinanti-nantikan banyak pihak, menjajal motor prototipe paling canggih di dunia balap motor, MotoGP. Bagi Razgatlioglu, 2026 bukan sekadar musim debut. Ini adalah fase adaptasi total. Motor MotoGP memiliki karakter yang sangat berbeda dibandingkan Superbike. Perbedaan utama terletak pada perangkat elektronik, aerodinamika yang jauh lebih kompleks, serta penggunaan ban Michelin yang menuntut pendekatan berbeda dalam mengatur suhu dan traksi. Semua itu membutuhkan waktu untuk dipahami secara menyeluruh. Dalam wawancara dengan media Turki yang kemudian ramai dikutip, Razgatlioglu secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya tidak memasang target instan di musim pertama.
Ia sadar betul bahwa MotoGP adalah level kompetisi yang sangat ketat. Target kami adalah 2027, kurang lebih begitu garis besar pernyataannya. Musim 2026 ia pandang sebagai tahun pembelajaran, sementara 2027 diharapkan menjadi momentum untuk benar-benar bersaing di barisan depan. Target tersebut bukan tanpa alasan. Pada 2027, MotoGP akan memasuki era regulasi baru yang diyakini dapat meratakan persaingan antar pabrikan. Dengan perubahan teknis tersebut, Toprak melihat peluang untuk berkembang bersama tim sejak awal siklus regulasi, bukan sekadar menjadi pengikut dari proyek yang sudah matang. Ia ingin membangun fondasi kuat sejak musim pertama agar saat regulasi baru diterapkan, dirinya sudah berada di level kompetitif. Di tengah proses adaptasi itu, dukungan dari pembalap lain menjadi suntikan moral yang penting. Alex Rins, yang lebih dulu mencicipi kerasnya persaingan MotoGP dan kini sama-sama berada dalam lingkup proyek Yamaha, memberikan pandangan positif terhadap langkah Toprak. Rins memahami betul bahwa transisi dari Superbike ke MotoGP bukan perkara sederhana. Ia sendiri pernah merasakan bagaimana kerasnya tuntutan fisik dan teknis di kelas utama. Menurut Rins, setiap pembalap membutuhkan waktu untuk menyatu dengan motor MotoGP. Ia menilai pengalaman Toprak sebagai juara dunia akan menjadi modal besar, tetapi tetap saja ada proses yang tak bisa dipercepat. Rins menekankan bahwa yang terpenting adalah kesabaran dan konsistensi dalam membangun kepercayaan diri di atas motor. Dukungan tersebut menunjukkan adanya rasa hormat antar pembalap. Di lintasan, mereka memang rival. Namun di luar itu, ada kesadaran bahwa setiap pembalap yang melangkah ke MotoGP membawa mimpi besar dan tekanan luar biasa. Rins melihat Toprak sebagai sosok pekerja keras yang memiliki karakter kuat, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk bertahan di kompetisi sekelas MotoGP. Bagi Yamaha sendiri, kehadiran Razgat Lolu menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Pabrikan asal Jepang itu tengah berupaya bangkit dan kembali ke jalur persaingan papan atas. Menggabungkan pengalaman pembalap yang sudah matang seperti Rins dengan energi baru dari Toprak diharapkan mampu mempercepat proses pengembangan motor. Razgat Lolu pun tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia mengakui bahwa gaya balapnya harus sedikit disesuaikan. Di Superbike, ia dikenal sangat kuat dalam pengereman keras dan manuver agresif saat masuk tikungan. Di MotoGP, pendekatan tersebut harus dipadukan dengan pemahaman mendalam soal manajemen ban dan aerodinamika. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada performa sepanjang balapan. Meski begitu, optimisme tetap terpancar. Toprak percaya bahwa kerja sama erat dengan tim teknis serta masukan dari pembalap berpengalaman seperti Rins akan sangat membantunya. Ia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap di grid. Ia datang dengan visi jangka panjang, belajar di 2026, menyerang di 2027. Antusiasme penggemar pun terus meningkat. Banyak yang penasaran bagaimana gaya balap khas Razgat Lolu akan terlihat di atas motor MotoGP. Apakah ia mampu membawa warna baru dalam persaingan? Ataukah butuh waktu lebih lama untuk benar-benar kompetitif? Semua pertanyaan itu akan terjawab seiring berjalannya musim. Yang jelas, langkah Toprak mendapat pengakuan dari dalam paddock itu sendiri. Dukungan Alex Rins menjadi simbol bahwa sesama pembalap memahami beratnya perjalanan yang sedang ditempuh sang juara dunia Superbike. Di dunia yang syarat tekanan dan ekspektasi tinggi, dukungan moral seperti ini bisa menjadi pembeda. Kini, hitungan mundur menuju musim 2026 semakin dekat. Bagi Toprak Razgat Lolu, ini adalah awal dari mimpi besar yang telah lama ia kejar. Dengan tekad kuat, target jelas menuju 2027, dan dukungan dari rekan setim seperti Alex Rins, perjalanan barunya di MotoGP bukan hanya tentang debut, tetapi tentang membangun fondasi untuk menjadi penantang serius di masa depan.